Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, panggilan melayani Tuhan. Ayat inti kita pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas 10 ayat 2-3. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara yang diberkati Tuhan, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Melalui ayat ini kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak boleh bertanya, pergi kemana, dengan siapa, dan apa yang perlu dibawa. Sebaliknya, responlah panggilan itu dan jalani dengan sukacita. Ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Dalam ayat 4-11, Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Untuk memilih panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani dengan hal-hal materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai kehendak Tuhan dan bertanggung jawab merespon panggilan, karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah melalui pertobatan dan pewartaan kerajaan Allah. Panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan seturut kehendaknya. Karena itu setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan, karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Jika melayani hanya menginginkan tempat yang aman dan nyaman, kehidupan yang terjamin, mendapat penghormatan dan penghargaan, maka janganlah memberi diri menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan Alkitab. Ingatlah, panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri, melayani seturut kehendak Tuhan. Karena itu kita harus siap diutus dalam misi Kristus. Seperti padi yang sudah kuning dan membutuhkan penuaian, begitu pula ladang Tuhan yang membutuhkan pekerja. Karena itu Yesus mengutus untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya
maka mereka harus waspada. Karena mereka bagaikan domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Konsentrasi mereka harus terpusat karena mereka mesti bersegera melaksanakan tugas itu. Segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan harus diabaikan karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka juga tidak boleh memusingkan diri dengan segala keperluan yang harus mereka bawa. Meskipun nampaknya pengorbanan mereka begitu besar, belum tentu tanggapan yang akan mereka terima selalu menyenangkan. Ada kalanya mereka akan mengalami penolakan dan kekecewaan. Namun demikian mereka harus tetap memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Bila berita itu ditolak, haruslah diucapkan suatu peringatan mengenai hukum Allah. Yang amat mengembirakan adalah bahwa Yesus menyeratkan betapa berarti dan mulianya penugasan itu. Karena penerimaan terhadap mereka diidentikan dengan penerimaan terhadap Allah sendiri. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ini puncak penugasan, sekaligus jaminan dukungan Yesus yang terus-menerus. Mendesaknya misi Tuhan Yesus ke dunia menyadarkan kita bahwa misi itu ditujukan untuk semua orang dan harus segera dilakukan. Meskipun terbayang ancaman dalam menjalankan tugas ini, namun penyertaan dan dukungan dari Tuhan Yesus kiranya menghilangkan keraguan kita. Saudaraku, beritakanlah. Orang yang punya tujuan pasti akan memikirkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu dalam waktu tertentu. Dengan demikian, menyusun strategi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Yesus tahu bahwa waktu sebelum saat kematiannya tidak lama lagi, sementara masih banyak tempat yang belum pernah ia datangi dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar firman-Nya. Oleh karena itu, Yesus memerlukan lebih banyak orang untuk pergi dan memberitakan kabar baik itu. Maka Yesus mengutus 70 orang untuk mendahulunya. Sama seperti ke-12 murid yang sebelumnya diutus untuk pergi, ke-70 orang ini pun tidak diperbolehkan membawa bekal perjalanan. Namun Yesus memberi petunjuk tentang bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan makan, minum, serta kebutuhan akan bermalam. Lalu bagaimana dengan tugas ke-70 orang ini bila dibandingkan dengan tugas ke-12 orang murid yang telah diutus sebelumnya? Tugas mereka sama, yaitu menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah. Menyembuhkan orang sakit penting karena menunjukkan bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa dan kasih karunia yang dapat dimiliki atau dialami oleh orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Namun bukan berarti bahwa mereka akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Malah mereka akan seperti anak domba di tengah serigala yang menakutkan dan bisa mengancam nyawa si anak domba. Sampai kini pun pemberitaan kabar baik selalu menimbulkan konsekuensi. Lalu apakah karena itu kita akan tinggal diam? Baik sebagai pribadi pengikut Tuhan maupun sebagai bagian dari umat percaya, kita perlu berdoa agar Tuhan menaruh beban di hati kita bagi jiwa-jiwa yang terhilang, agar orang lain pun mengalami kasih karunia kekal di dalam kehidupan mereka. Maka janganlah sia-siakan waktu. Jadikanlah hidup saudara sebagai sarana pemberitaan kabar baik yang memungkinkan orang tertarik pada Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Saudaraku, ini kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang melalui media sosial,
Mari saudaraku bantu like, komen, dan share di sosial media kamu sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tergerak hatinya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus menyediakan kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami menerima panggilan Tuhan, untuk kami mau memberitakan Injil ke seluruh dunia, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Bantu kami Tuhan untuk melakukannya, sehingga kami mau menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.